Nah, istilah perbandingan hukum tata negara ada yang menyebutnya comparative constitutional law. Ini berasal dari bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Belanda adalah Vergelijkende Staatsrechtwetenschap. Jadi di sini stressingnya ya komparatif atau vergelijkende, yaitu metode penyelidikannya adalah komparatif atau vergelijkende, yaitu perbandingan. Jadi kita membanding-bandingkan ya. Apa yang dibanding-bandingkan yaitu hukum tata negara. Membandingkan sesuatu ya, satu hal dengan hal yang lain ini sebenarnya sudah kita sering jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Misalkan membandingkan antara tinggi seseorang, bandingkan antara objek satu dengan yang lain dan sebagainya. Nah, dalam konteks perbandingan hukum tata negara ya, perbandingan hukum ini mulai berkembang di era globalisasi, yaitu mulai abad 19 dan abad 20, di mana setiap negara di dunia ini saling berinteraksi, saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga secara tidak langsung ya kita membandingkan sistem ketatanegaraan antara negara satu dengan yang lain, baik itu terkait bentuk negaranya, sistem pemerintahannya, mahkamah konstitusinya, dan seterusnya. Dengan kita mempelajari perbandingan hukum tata negara, maka kita akan mengetahui jiwa, kemudian filosofi dan juga hukum yang diadopsi oleh negara lain. Jadi perbandingan hukum tata negara atau comparative constitutional law adalah studi tentang perbandingan sistem hukum, konstitusi, dan lembaga negara di berbagai negara untuk memahami kesamaan dan perbedaan dalam yang pertama yaitu dalam struktur pemerintahan, yang kedua dalam sistem konstitusi, yang ketiga dalam hak asasi manusia, yang keempat kekuasaan yudikatif, kelima hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, keenam mekanisme penyelesaian sengketa, yang ketujuh pengaruh agama dan tradisi terhadap hukum. Ada 5 tujuan perbandingan hukum tata negara. Yang pertama yaitu memahami sistem hukum tata negara lain, yang kedua mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem hukum, yang ketiga mengembangkan teori hukum tata negara, yang keempat meningkatkan kesadaran tentang HAM, yang kelima membantu pembuatan kebijakan hukum yang lebih baik. Ada beberapa manfaat tentang perbandingan hukum tata negara. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman tentang sistem hukum global, yang kedua mengembangkan pengetahuan tentang HAM, yang ketiga membantu penyelesaian konflik hukum, yang keempat meningkatkan kerjasama internasional, dan yang terakhir yang kelima yaitu mengembangkan teori hukum tata negara yang lebih komprehensif. Ada beberapa prinsip hukum tata negara. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diimplementasikan melalui pemilu, perwakilan, dan juga partisipasi publik. Yang kedua yaitu konstitusionalisme, yaitu di mana segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang tertuang dalam konstitusi atau dalam undang-undang dasar. Yang ketiga yaitu pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan negara dibagi secara terpisah antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau prinsip checks and balance. Yang keempat yaitu negara hukum. Negara harus menjamin keadilan, persamaan di depan hukum, dan supremasi hukum atau rule of law. Yang kelima yaitu HAM. Negara wajib melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap warga negara. Yang terakhir yaitu demokrasi. Sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah dan perwakilan. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan. Yang persamaan, prinsip hukum tata negara dan mekanisme penyelesaian sengketa sama-sama bertujuan menjaga keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan dalam pemerintahan serta masyarakat. Keduanya ini mendukung demokrasi, supremasi hukum, dan juga perlindungan HAM. Sedangkan perbedaannya, yaitu prinsip hukum tata negara berfokus pada aturan dasar dan struktur negara atau kedaulatan rakyat, dan juga pembagian kekuasaan. Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa berfokus pada cara menyelesaikan konflik melalui mediasi, pengadilan, atau lembaga hukum lainnya. Dan juga ada dampaknya, yaitu pemerintahan. Prinsip hukum tata negara menciptakan sistem pemerintahan yang stabil. Mekanisme sengketa menjaga kerjasama antar lembaga. Selanjutnya dampak di masyarakat, yaitu prinsip hukum memastikan hak-hak terlindungi. Mekanisme sengketa memberikan keadilan saat terjadi konflik.